Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Miranda, NIM 22026031 dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi merupakan salah satu materi dalam mata kuliah manajemen koleksi. Langsung saja kita masuk ke dalam materi pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu definisi. Pengembangan koleksi adalah proses perencanaan, pemilihan, akuisisi, pengadaan, pengaturan, dan pengelolaan bahan pustaka atau materi yang akan ditambahkan atau diperluas dalam suatu perpustakaan. Pengembangan koleksi juga dapat didefinisikan sebagai proses identifikasi kelebihan dan kekurangan koleksi perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Konsep pengembangan koleksi juga bisa mengacu pada kegiatan yang dilakukan menjaga koleksi perpustakaan tetap up to date dan relevan dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Pengembangan koleksi adalah tahap di mana perpustakaan bertindak membangun koleksi yang lebih untuk bisa memenuhi kebutuhan para penggunanya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan pengembangan koleksi yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan pengguna. Salah satu tujuan utama untuk pengembangan koleksi adalah memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Koleksi harus mencakup berbagai jenis materi yang relevan dengan minat, kebutuhan, dan tuntutan pengguna perpustakaan. Yang kedua, mendukung tujuan institusi. Koleksi perpustakaan harus mendukung tujuan dan misi institusi atau organisasi yang mempertahankannya. Yang ketiga, mempertahankan kualitas. Koleksi perpustakaan harus dijaga agar tetap berkualitas tinggi. Ini berarti memperoleh materi yang akurat, mutakhir, dan berpengalaman tinggi, serta menghilangkan materi yang sudah usang, tidak relevan atau rusak. Yang keempat, menyediakan akses informasi. Pengembangan koleksi perpustakaan bertujuan untuk memberikan akses yang mudah dan efektif terhadap informasi kepada pengguna. Koleksi harus diorganisir dengan baik, diindeks dengan benar, dan dilengkapi dengan katalog dan sistem pencarian yang memadai agar pengguna dapat menemukan materi yang mereka butuhkan. Yang kelima, mempromosikan keanekaragaman. Koleksi perpustakaan harus mencerminkan keanekaragaman pemikiran, sudut pandang, dan budaya. Perpustakaan harus berupaya untuk menyediakan sumber daya yang mencakup berbagai topik, penulis, bahasa, dan format. Yang keenam, mengantisipasi perkembangan dan tren. Pengembangan koleksi juga melibatkan mengantisipasi pengembangan dan tren dalam bidang informasi dan keilmuan. Perpustakaan perlu memperbarui koleksi mereka dengan sumber daya yang relevan dan inovatif untuk tetap menjadi sumber informasi yang relevan dan mutakhir. Yang ketujuh, yaitu menjaga keseimbangan anggaran. Pengembangan koleksi harus mencapai keseimbangan antara kebutuhan pengguna dan anggaran yang tersedia. Perpustakaan harus mempertimbangkan alokasi anggaran yang tepat untuk mengakuisisi dan memelihara koleksi, serta memprioritaskan penggunaan dana yang ada. Selanjutnya yaitu prinsip dasar pengembangan koleksi. Yang pertama, prinsip berkelanjutan. Pengembangan koleksi perpustakaan harus bersifat berkelanjutan dan mempertimbangkan perubahan dalam kebutuhan pengguna serta perkembangan di bidang informasi dan keilmuan. Yang kedua, prinsip kebutuhan pengguna. Pengembangan koleksi perpustakaan harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan minat pengguna. Yang ketiga, prinsip kualitas. Kualitas materi yang ada dalam koleksi perpustakaan harus dijaga dengan baik.
Perpustakaan harus memastikan bahwa materi yang ditambahkan ke dalam koleksi memiliki kualitas yang tinggi, akurat, dan terpercaya. Yang keempat, yaitu prinsip keterwakilan. Koleksi perpustakaan harus mencerminkan keberagaman dan keterwakilan dalam sudut pandang, penulis, dan budaya. Prinsip ini mengharuskan perpustakaan untuk menyediakan sumber daya yang mencakup berbagai topik dan perspektif. Yang kelima, pemilihan selektif. Perpustakaan harus melakukan seleksi materi secara selektif, memilih sumber daya yang paling relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Yang keenam, prinsip kerjasama. Perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan institusi dan organisasi lain untuk mengembangkan koleksi. Ini termasuk pertukaran sumber daya dengan perpustakaan lain. Yang ketujuh, prinsip pengelolaan anggaran. Pengembangan koleksi perpustakaan harus mempertimbangkan alokasi anggaran yang tepat. Perpustakaan harus mengelola anggaran dengan bijak. Yang kedelapan, prinsip evaluasi dan pembaruan. Koleksi perpustakaan perlu dievaluasi secara teratur untuk memastikan kualitas dan relevansinya. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbarui dan mengembangkan koleksi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ragam koleksi perpustakaan. Ragam koleksi perpustakaan yang pertama yaitu adalah koleksi umum. Ini mencakup buku-buku umum baik fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, koleksi referensi. Koleksi ini berisi sumber daya yang digunakan sebagai referensi seperti ensiklopedia, kamus, buku panduan, dan almanak. Yang ketiga yaitu koleksi spesialis. Perpustakaan yang terkait dengan institusi akademik atau spesifik subjek mungkin memiliki koleksi yang ditujukan untuk bidang studi tertentu seperti koleksi ilmiah, medis, teknis, dan hukum. Yang keempat yaitu koleksi langka dan khusus. Koleksi langka dan khusus berisi materi yang memiliki nilai historis, kultural, atau unik. Ini mungkin mencakup naskah kuno, koleksi arsip, foto, dan artefak. Yang kelima, koleksi elektronik. Dalam era digital, perpustakaan juga menyediakan koleksi elektronik. Ini mencakup basis data elektronik, jurnal elektronik, e-book, dan sumber daya multimedia. Yang selanjutnya yaitu proses pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pengguna. Langkah pertama dalam pengembangan koleksi adalah menganalisis kebutuhan pengguna. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang profil pengguna, minat, kebutuhan informasi, dan preferensi mereka. Yang kedua yaitu seleksi materi. Tahap ini melibatkan proses seleksi dan pemilihan materi yang akan ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan. Yang ketiga yaitu akuisisi dan pengadaan. Setelah seleksi materi dilakukan, langkah berikutnya adalah mengakuisisi atau memperoleh materi tersebut. Ini dapat melibatkan pembelian dari penerbit atau distributor, langganan jurnal, donasi, pertukaran dengan perpustakaan lain, atau akses melalui lisensi dan langganan elektronik. Yang keempat yaitu pengolahan materi. Setelah materi diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengolah materi tersebut. Ini meliputi pengindeksan, pelabelan, penjilitan, dan penataan fisik atau virtual materi dalam koleksi. Yang kelima, promosi dan pelayanan. Sebagai bagian dari pengembangan koleksi, perpustakaan juga harus melakukan promosi dan pelayanan kepada pengguna. Ini dapat meliputi penyediaan informasi tentang koleksi yang baru, dan menyediakan bantuan dalam menggunakan dan mengakses sumber daya koleksi. Yang keenam, evaluasi dan peremajaan. Proses pengembangan koleksi perlu dilengkapi dengan evaluasi yang teratur. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan pengembangan koleksi,
memantau kebutuhan pengguna yang berkembang, dan mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan dalam koleksi. Selanjutnya yaitu tantangan pengembangan koleksi perpustakaan. Dalam pengembangan koleksi ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu keterbatasan anggaran. Salah satu tantangan yang utama dalam pengembangan koleksi adalah keterbatasan anggaran. Perpustakaan seringkali memiliki dana yang terbatas untuk memperoleh dan memelihara koleksi. Keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan perpustakaan untuk memperoleh materi yang relevan dan mutakhir. Yang kedua yaitu kecepatan perubahan informasi. Informasi berkembang dengan cepat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perpustakaan perlu memperhatikan kecepatan perubahan ini dan memastikan koleksi mereka tetap mutakhir. Yang ketiga yaitu keberagaman kebutuhan pengguna. Pengguna perpustakaan memiliki kebutuhan yang beragam. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki minat yang berbeda dan mencari informasi dalam berbagai format. Yang keempat yaitu penyediaan akses elektronik. Dalam era digital, penggunaan perpustakaan semakin mengharapkan akses elektronik ke koleksi. Ini mencakup akses ke jurnal elektronik, basis data, e-book, dan sumber daya elektronik lainnya. Yang kelima yaitu perubahan preferensi pengguna. Preferensi dan cara penggunaan akses informasi terus berubah. Perpustakaan perlu memahami perubahan ini dan merespon dengan memperbarui koleksi mereka sesuai dengan preferensi pengguna. Yang keenam yaitu ruang fisik terbatas. Perpustakaan sering menghadapi keterbatasan ruang fisik untuk penyimpanan koleksi. Dalam pengembangan koleksi, perpustakaan perlu mempertimbangkan pengelolaan ruang yang efisien, seperti mengoptimalkan penyimpanan menggunakan teknologi penyimpanan digital atau melakukan pemangkasan koleksi yang sudah tidak relevan dan usang. Yang ketujuh yaitu perubahan kebutuhan kurikulum. Jika perpustakaan terkait dengan institusi pendidikan, perubahan dalam kurikulum dan program studi juga dapat mempengaruhi pengembangan koleksi. Yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan koleksi. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pengguna. Melakukan penilaian kebutuhan pengguna untuk memahami minat, preferensi, dan kebutuhan mereka. Ini melibatkan pengumpulan data melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok untuk memperoleh wawasan tentang jenis materi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua yaitu penentuan kebijakan akuisisi. Menetapkan kebijakan akuisisi yang jelas dan terperinci, ini termasuk menentukan jenis materi yang akan diakuisisi, kriteria seleksi, dan sumber daya yang tersedia untuk pengembangan koleksi. Kebijakan akuisisi memandu proses pengambilan keputusan dalam pemilihan dan akuisisi materi. Yang ketiga yaitu jaringan dan kolaborasi. Mengembangkan jaringan dengan perpustakaan lain, lembaga pendidikan, atau organisasi lain untuk berbagai sumber daya dan mengembangkan koleksi. Kolaborasi ini seperti dapat melibatkan pertukaran materi, peminjaman antar pustaka, atau pembagian biaya untuk mengakuisisi sumber daya yang mahal. Yang keempat yaitu pembaruan dan peremajaan koleksi. Melakukan pembaruan dan peremajaan koleksi secara teratur untuk menjaga kebaruan dan relevansi. Ini melibatkan menghapus materi yang sudah usang atau tidak relevan, serta menambahkan materi baru yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kelima yaitu diversifikasi format materi. Menambahkan variasi format materi dalam koleksi seperti sumber daya elektronik, e-book, media, audiovisual, atau sumber daya digital lainnya.
Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dengan cara yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Yang keenam yaitu evaluasi dan evaluasi. Melakukan evaluasi secara teratur terhadap koleksi untuk mengevaluasi keberhasilan pengembangan dan memastikan koleksi tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Yang ketujuh yaitu penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen perpustakaan untuk meningkatkan pengembangan koleksi. Ini mencakup penggunaan sistem otomatisasi perpustakaan, basis data elektronik, perpustakaan digital, atau alat pemantau penggunaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan manajemen koleksi. Yang kedelapan yaitu kemitraan dengan penerbit dan penyedia. Membangun kemitraan dengan penerbit distributor atau penyedia sumber daya elektronik untuk memperoleh materi dengan harga yang lebih baik, mendapatkan akses eksklusif atau mendapatkan layanan dengan dukungan tambahan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, komentar, atau saran bisa ditulis di kolom komentar. Nanti saya bisa membalas atau memberikan tanggapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.